Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata minal fara'idil islamiyah. Salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa man tabi'a risalatah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tayyibin at-tahirin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam refleksi keseharian kita dapatkan dalam setiap aktivitas kita. Agama mengajarkan sebelum kita mengawali segala aktivitas kita untuk menyambungkan dimensi batiniah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal Bismillahirrahmanirrahim, dalam literasi kita dapatkan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal. Segala amal perbuatan bermaksud di dalamnya seseorang melakukan kebaikan, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai, tidak diawali, tidak disambungkan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan dimensi ketuhanan, fahuwa aqta, maka amalan itu terputus. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, fahuwa abtar, tidak ada kebarokahan di dalamnya. Hal ini bagaimanapun kita dapatkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala. Ketika kita, ruh-ruh kita di alam lahud ditanya kesaksian, bukankah aku Tuhanmu? Maka kita mengatakan bala, betul, kita setuju. Dalam hal ini, disadari ataupun tidak disadari, dalam hal verbal, dalam hal ucapan, kita diajarkan oleh bapak ibu kita kata-kata dasar. Kita dapatkan sering dalam kehidupan sehari-hari, ciluk, ba. Karena huruf ba itulah huruf ba yang pertama diucapkan oleh manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alastu birabbikum qalu bala. Sehingga dengan menyambungkan dimensi kita, dimensi makhluk kepada Sang Khalik, kepada dimensi ketuhanan, maka amalan-amalan kita di dalamnya terdapat kebaikan dan kebarokahan. Pun juga apabila kita bahas secara gramatikal bahasa Arab, ketika kita sering mengartikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah. Ba dalam gramatikal bahasa Arab banyak artinya. Ada ba untuk isti'anah, meminta pertolongan, ada ba untuk bersumpah seperti billahi, dan lain sebagainya. Akan tetapi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan dalam refleksi kehidupan sehari-hari kita, apabila kita diminta untuk memberikan sambutan oleh tetangga kita, maka kalimat yang pertama kita ucapkan adalah atas nama sahibul hajat, saya mewakili, dan lain sebagainya. Pun ketika baknya bermakna isti'anah, maka secara gramatikal bahasa Arab, di depan kalimat tersebut adalah alat. Sebagai sebuah contoh, Darabtu Zaidan bil asa, saya telah memukul Zaid dengan tongkat. Maka baknya diartikan ba isti'anah, dan ba isti'anah itu kedepannya memerlukan alat, dan itu diartikan dengan kata dengan.
Maka apabila kita masih mengartikan secara literally bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu dengan arti dengan menyebut nama Allah, maka dalam terminologi lain berarti kita masih memandang Tuhan sebagai Allah. Maka dengan pengertian atas nama Allah Subhanahu wa taala, kita makan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minum disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu dan lain sebagainya. Kita beribadah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas nama Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan tugas mandataris sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian tidak hanya sebatas itu saja. Dari basmalah tersebut kita diwajibkan membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang tersirat dan ayat-ayat yang tersurat. Ayat-ayat qauliyah yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis, pun juga ayat-ayat kauniyah ataupun ayat semesta raya. Dari mulai yang terkecil mikrokosmos sampai yang terbesar makrokosmos. Untuk itulah kewajiban menuntut ilmu, menggali, mengeksplorasi, kita dapatkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Pun kita juga dapatkan long life education, belajar sepanjang hayat. Pun bahkan sampai kita sudah meninggal dan berada di alam kubur, masih terdapat proses pembelajaran. Bagaimana tidak terdapat proses pembelajaran, sedangkan di dalam alam kubur nanti kita masih ditanya malak munkar dan nakir, dan mereka bertanya kepada kita. Sedangkan pertanyaan adalah ciri dari proses pembelajaran. Maka kita dapatkan bahwasanya dengan kita memahami bahwa segala aktivitas kita apabila sudah disambungkan, didasari dengan kita menyambungkan diri dengan dimensi ketuhanan, maka di dalamnya adalah kebarokahan. Ziyadatan fil khair, ada kebarokahan, ada kebaikan di dalamnya. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirukum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.